Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizwalianto, NPM 19-10070 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap gugatan kepailitan PT Bumi Asijaya. Yang pertama, masuk ke latar belakang pemilihan kasus. Perusahaan asuransi adalah lembaga yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam risiko kerugian dengan cara membayar premi secara teratur. Perusahaan asuransi bekerja dengan cara menyatukan risiko dari sejumlah pemegang polis asuransi. OJK mencabut izin usaha di bidang asuransi atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asijaya pada 18 Oktober 2013 karena tidak mampu lagi untuk memenuhi ketentuan terkait dengan kesehatan keuangan dan rasio perimbangan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim. PT Asuransi Jiwa Bumi Asijaya di sisi lain menolak menyatakan bahwa ketidakmampuannya dalam membayar asuransi kepada pemegang polis merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut PT Asuransi Jiwa Bumi Asijaya. Klaim asuransi bukanlah utang, di mana pemegang polis bukan kreditor dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asijaya bukanlah debitor. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terkait utang klaim asuransi, PT Asuransi Jiwa Bumi Asijaya menolak mengakui adanya utang dan masih mempunyai kemampuan untuk membayar klaim asuransi kepada pemegang polis. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kurator haruslah independen. Ia tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur. Seorang kurator hanya boleh memegang 3 perkara pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dalam waktu bersamaan. Kurator juga tak boleh menggunakan aset dan kekayaan debitur untuk kepentingan pribadi. Mereka akan mendapatkan imbalan atas jasa sebagai kurator, tetapi imbalan itu dibayarkan ketika proses kepailitan selesai. Sayangnya, pada tanggal 18 Mei 2017 lalu, ketiga kurator Bumi Asih ditangkap Barreskrim Polri. Mereka diduga melakukan penggelapan aset milik perusahaan asuransi untuk kepentingan pribadi. Mereka mengalihkan hasil pencairan unit link, deposito, dan aset lain milik Bumi Asih. Hasil penyidikan menyebutkan bahwa total kerugian akibat perbuatan tersebut mencapai 20 miliar rupiah. Lalu, total aset Bumi Asih diperkirakan mencapai 1,1 triliun rupiah. Sampai saat ini, jumlah kreditur Bumi Asih telah mencapai 29.000 dengan total tagihan 1,2 triliun rupiah. Tim kurator belum pernah melakukan pembagian sejak perusahaan itu dinyatakan pailit tahun lalu. Lalu masuk ke bagian fakta hukumnya, yaitu yang pertama, bahwa PT Bumi Asijaya adalah perusahaan jiwa lokal yang memiliki ribuan nasabah pemegang polis tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, bahwa PT Bumi Asijaya telah dinyatakan pailit. Lalu yang ketiga, perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Jika perusahaan asuransi melanggar aturan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian tersebut, maka perusahaan asuransi akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Lalu yang keempat, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 275/PID/2018/PT.DKI menyatakan bahwa terdakwa Raymond Bongrat Pardede, Lukman Sembada, dan Gindo Hutahahean telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu dan melakukan tindak pidana pencucian uang dari harta pailit PT Bumi Asijaya. Lalu masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana peranan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis atas kasus kepailitan PT Bumi Asijaya? Lalu yang kedua, upaya apa yang dapat dilakukan para pemegang polis terhadap para kurator PT Bumi Asijaya yang telah melawan hukum? Lalu yang ketiga, apa peranan yang dilakukan OJK terhadap para pemegang polis terhadap kasus kepailitan PT Bumi Asijaya? Sekarang masuk ke pendapat hukum. Di sini digunakan pasal 1320 KUH Perdata. Para pemegang polis PT Asuransi Bumi Asijaya dan pihak PT Bumi Asijaya telah melakukan suatu perjanjian yang tertuang dalam polis asuransi secara sah karena telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata di atas. Di mana berdasarkan fakta, PT Bumi Asijaya ini merupakan perusahaan asuransi jiwa lokal yang memiliki ribuan nasabah pemegang polis di seluruh Indonesia dengan adanya suatu pokok persoalan tertentu berupa adanya maksud suatu pengalihan risiko dari pihak tertanggung, yaitu pemegang polis, dan pihak penanggung, yaitu PT Bumi Asijaya. Lalu pasal 1243 KUH Perdata
Merujuk pada adanya tindakan kurator berupa pemalsuan surat serta pencucian uang dari harta pilot sebagai aset milik PT Bumi Asijaya di mana berlaku perikatan antara kurator dengan para pemegang polis karena adanya gugatan kepilotan, maka tanggung jawab PT Bumi Asijaya terhadap para pemegang polis beralih pada kurator. Apabila kurator melakukan tindakan berupa pemalsuan surat dan serta pencucian uang dari harta pilot sebagai aset milik PT Bumi Asijaya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak para pemegang polis dalam mendapatkan ganti rugi asuransi. Hal tersebut merupakan suatu prestasi karena memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1243 KUH Perdata di mana suatu perikatan yang timbul antara kurator dan pemegang polis tidak terpenuhi karena kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kurator, maka atas tindakan tersebut diwajibkan adanya penggantian biaya atau kerugian. Lalu ada juga pasal 24 KUHD, yaitu para pemegang polis yang mengalihkan resiko kepada PT Asuransi Bumi Asijaya merupakan asuransi atau pertanggungan. Di mana berdasarkan unsur-unsur dalam pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan tersebut adalah suatu perjanjian yang di mana penanggung mengikatkan diri terhadap petanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Lalu ada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tentang usaha perasuransian. Para pemegang polis PT Bumi Asijaya ini berhak atas pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi. Hak para pemegang polis tersebut merupakan hak yang utama karena atas harta kekayaan perusahaan kerugian atau perusahaan asuransi jiwa yang dilikuidasi. Lalu pasal 4 huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Dengan adanya sengketa kurator, para pemegang polis sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian pelindungan konsumen secara patut sebagaimana berdasarkan pasal 4 huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini. Para pemegang polis sebagai konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian karena jasa asuransi yang didapatkan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam polis asuransi. Lalu masuk ke fakta pertanyaan. Yang pertama, PT Bumi Asijaya tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian yang dapat dikategorikan hutang. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa konsumen yang tidak dapat mengklaim polis yang mereka pegang. Sehingga sesuai dengan perusahaan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingent. Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat perpenuhannya dari harta kekayaan debitur. Lalu yang kedua, PT Bumi Asijaya juga memiliki 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa pemenuhan kewajiban kepada konsumen atau pemegang polis. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menyatakan debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari kreditornya. Lalu yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah mencabut izin PT Asuransi Jiwa Bumi Asijaya sejak tahun 2013. Namun, perusahaan asuransi jiwa itu baru resmi dinyatakan pilot oleh pengadilan pada tanggal 28 Agustus tahun 2015. Saat itu 3 orang kurator ditunjuk. Mereka adalah Lukman Sembada, Raymond Pardede, dan Gindo Hutahean. Dalam proses kepailitan, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor. Lalu sekarang masuk ke bagian legal memorandum. Di sini analisis dasar hukum yang pertama yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian masih tergolong belum jelas. Karena di dalamnya undang-undang ini tidak menyebutkan secara rinci mengenai perlindungan hukum yang seperti apa yang diberikan kepada nasabah asuransi berkaitan dengan hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh nasabah sebagai pihak pemakai jasa asuransi yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam mendapatkan perlindungan hukum.
Jika ditinjau dari Undang-Undang Perasuransian Pasal 50 Ayat 1 yang menyatakan permohonan pilot terhadap perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh otoritas jasa keuangan. Dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan kreditor menyampaikan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot kepada pengadilan niaga. Dalam proses kepailitan, asuransi Bumi Asih Jaya tercatat memiliki utang 1,2 triliun kepada krediturnya. Asuransi Bumi Asih tidak mampu membayar klaim karena perseroan tak mampu lagi memenuhi ketentuan terkait kesehatan dan keuangan, yakni rasio perimbangan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim. Diperkirakan asuransi Bumi Asih Jaya hanya mampu membayar klaim sebesar 400,9,73 miliar dari total klaim perseorangan, yaitu 634,31 miliar, dan asuransi kolektif senilai 182,6 miliar. Lalu masuk ke analisis dasar hukum yang kedua. Dalam kasus ini, para pemegang polis asuransi selaku nasabah tentu tidak tahu apa yang harus dilakukan apabila perusahaan asuransi yang menjadi pengalian resiko mereka mengalami pilot. Sehingga diperlukannya aturan hukum dan pelindungan hukum yang mantap agar tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi pemegang polis yang mengikatkan dirinya pada perusahaan asuransi jiwa apabila perusahaan tersebut mengalami kepailitan. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya merupakan perusahaan asuransi yang memperoleh perpanjangan izin usaha pada bidang asuransi jiwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 071/KM13/1988 tanggal 15 Juni tahun 1988. Perusahaan PT Asuransi Bumi Asih Jaya sebagai penanggung memiliki kewajiban kepada tertanggung untuk kebutuhan asuransi memenuhi apabila terdapat yang tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. Kewenangan dalam melakukan pengaturan pengawasan perusahaan asuransi di Indonesia dimiliki oleh lembaga independen yang khususnya menangani sektor jasa keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Analisis dasar hukum dalam perkembangannya, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak dapat mengelola perusahaannya dengan baik, yaitu dengan tidak melaksanakannya kewajiban dan tidak memenuhi kriteria kesehatan keuangan perusahaan asuransi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terdapat pada ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang melakukan tugas dan pengawasan terhadap sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu masuk ke analisis hukum yang ketiga. Berdasarkan aspek kewenangan OJK dalam bertindak untuk menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, menyatakan bahwa kreditur menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot kepada pengadilan niaga. Dalam kasus ini, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak mampu membayar klaim asuransi kepada para pemegang polisnya yang telah membayar premi. Total klaim yang harus dibayar mencapai 80,5 miliar rupiah kepada lebih dari 10.000 orang pemegang polis. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran kewajiban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap pemegang polis. Dalam hal pelindungan hukum bagi nasabah dan masyarakat, OJK berwenang dalam melakukan tindak pencegahan kerugian bagi nasabah perusahaan asuransi sebagaimana tercantum di dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Para kurator juga tidak menjalankan tugas sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU ataupun Undang-Undang Perasuransian. Justru melakukan penggelapan aset sebesar 20 miliar untuk kepentingan pribadi. Tindak penyimpangan kurator tersebut tidak sesuai dengan asas manfaat pelindungan konsumen pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang tadi adalah yang pertama,
Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian masih tergolong belum jelas. Karena di dalam undang-undang ini tidak menyebutkan secara rinci mengenai perlindungan hukum yang seperti apa yang diberikan kepada nasabah asuransi berkaitan dengan hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh nasabah sebagai pihak pemakai jasa asuransi yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam mendapatkan perlindungan hukum. Jika ditinjau dari Undang-Undang Perasuransian Pasal 50 ayat 1 yang menyatakan permohonan pilot terhadap perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh otoritas jasa keuangan. Lalu kesimpulan yang kedua, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya merupakan perusahaan asuransi yang memperoleh perpanjangan izin usaha dalam bidang asuransi jiwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 71 KM 13 1988 pada tanggal 15 Juni tahun 1988. Perusahaan PT Asuransi Bumi Asih Jaya sebagai penanggung memiliki kewajiban kepada tertanggung untuk kebutuhan asuransi memenuhi apabila terdapat yang tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. Lalu kesimpulan yang ketiga, tindakan penyimpangan kurator tersebut tidak sesuai dengan Asas Manfaat Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada rekomendasi. Ditinjau dari kasus posisi gagal bayar PT Asuransi Bumi Asih Jaya terhadap para nasabah, PT Asuransi Bumi Asih Jaya telah melanggar beberapa aspek asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1, Pasal 31 ayat 3 dan 4, Pasal 50 ayat 1, serta Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Keputusan OJK dalam menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OJK dalam mengajukan permohonan kepilotan perusahaan asuransi perlu ditetapkan, tetapi juga dibuat aturan mengenai hak-hak para kreditor sebelum OJK mengajukan permohonan pilot ke pengadilan niaga. Harus ada ketentuan lain setelah OJK memberikan sanksi administratif sebelum mengajukan permohonan pilot untuk melindungi kepentingan kreditor. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.